Oke, selamat siang anak didik kami semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta melodi untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kita dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami agar kita bisa mengerti apa yang akan kami pelajari ya Bapa. Kami juga kesana kalian sudah amin. Amin. Terima kasih. Sudah isi absensi di Google Classroom semua ini? Ya, Pak. Sudah ya. Topik kita hari ini adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Ini sudah pernah dibahas juga di waktu kalian masih SMP kelas 8 tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kita sudah masuk di barisan aritmatika. Ya, yang ini akan kita bahas hari ini sampai dengan deret aritmatika. Jadi satu baris ini kita akan pelajari. Coba kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya tentang pola bilangan. Ini apa ini? Pola barisan apa ini? Persegi, Pak. Pola barisan persegi. Ya, benar. Rumusnya apa? Rumus suku UKN-nya? Kalau barisan persegi? N pangkat 2, N kuadrat. Oh, N kuadrat. Benar, Gwen. Kalau ini, pola barisan apa ini? Persegi panjang. Pola barisan persegi panjang. Rumusnya apa? N kali N tambah 1. Kalau yang ini? Ini pola barisan apa ini? Pola barisan Segitiga. Rumusnya apa? Tengah N dalam kurung N tambah 1. Tengah N kali N tambah 1 ya. Oke, manfaat kita belajar hari ini tentang barisan dan deret aritmatika. Di sini ada 4. Yang pertama, ini saya juga sudah saya jelaskan waktu itu pada pertemuan yang pertama tentang tarif taksi ya. Tujuan pelajaran kita secara khusus hari ini diharapkan kalian dapat menerangkan konsep barisan aritmatika dengan tepat. Nah, bagaimana sih karakter daripada barisan aritmatika? Kalian diharapkan bisa menerangkan atau menjelaskan barisan tersebut. Yang kedua, nanti akan ada kasus ya. Kalian dapat menghubungkan masalah faktual ke dalam konsep barisan aritmatika dengan cermat. Jadi nanti kalian akan dikasih kasus LKPD ya. Terus kalian diharapkan dapat menemukan konsep barisan dan deret aritmatika dengan benar. Berikutnya, kalian diharapkan dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan tepat. Oke, pernah lihat masalah seperti ini ya? Waktu itu saya sudah kasih juga. Ini tentang nomor rumah yang ada di komplek perumahan ya. Ini saya jelaskan, nanti kalian bisa isi ini ya. Ini nama-nama kelompok. Terus tujuannya tadi sama. Berdiskusilah secara aktif, analisa, amati kasus yang ada pada Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang terdiri dari Anthony, Gwen, Marvel, Vladimir, Eva, dan saya sendiri. Dalam kasus pertama,
Pak Ari menabung di suatu bank X dengan selisih kenaikan nominal yang Pak Ari tabungkan setiap bulannya tetap. Untuk bulan pertama, Pak Ari menabung sebesar 100.000. Kemudian bulan kedua 120.000. Bulan ketiga 140.000 dan begitu seterusnya. Lalu Pak Ari menghitung sendiri ingin tahu berapa besar nominal tabungan yang harus disetor pada bulan ke-36. Berapakah besaran tabungan yang harus disetor Pak Ari pada bank tersebut pada bulan ke-36. Di sini dalam kegiatan yang pertama, kita akan mencari bulan pertama itu adalah 100.000. Bulan yang keduanya adalah 120.000. Bulan ketiganya ya. Ini tadi adalah rumah yang ada di komplek itu ya, nomor rumah. Kasusnya saya ambil 13579 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini baik-baik, ini kan dia selisihnya 2 ya, selisih antar nomor rumah ini 2222. Nah, selisihnya itu tetap. Kalau sudah tetap seperti itu menandakan adalah sebuah barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan adalah sama atau tetap. Selisih dua suku yang berurutan itu disebut adalah beda ya, seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh Angel Kartika. Itu adalah mengenai barisan aritmatika. Jadi kalau kamu dapatkan selisihnya tetap, itu barisan aritmatika. Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, ini contoh barisan. Ini yang pertama yang A, 1, 4, 7, 10, 13. Ini dia tambah-tambah 3 ya, seperti ini. Ini adalah mengenai barisan aritmatika bertingkat 1. Bertingkat 1 artinya dia saat ditemukan polanya tambah-tambah 3 berarti itu bertingkat 1. Tapi kalau kita perhatikan barisan yang kedua ini 2, 4, 8, 14, 22. Ini kalau kita lihat selisih antar dua suku ini 2 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8. Belum tetap ya, tidak seperti yang pertama tadi. Tapi kalau kita buat lagi polanya yang 2, 4, 6, 8 ini ternyata dapat hasil tetap plus 2 plus 2 plus 2. Nah, ini disebut adalah barisan aritmatika bertingkat 2 ya. Bertingkat 2. Nah, ini barisan aritmatika ya. 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan seterusnya. Ini kita bisa buat simbolnya secara notasi U1, U2, U3, U4, U5, UN kurang 1 sampai dengan UN. Oke, ini simbolnya U1 itu A, U2 itu adalah A tambah B gitu ya. U3 itu adalah U2 tambah B. Nah, ini U2 tambah B. Jadi U2 itu A tambah B ditambah B, maka A tambah 2B. U4 juga sama, U4 itu adalah U3 tambah B. Kalau dijabarkan dapatlah dia A tambah 3B. U5 juga sama, U5 itu adalah artinya U4 tambah B. Kalau kita jabarkan seperti ini dapat A tambah 4B. Berarti sekarang kita tahu UN itu artinya adalah UN kurang 1 tambah B. Ya, UN kurang 1 tambah B. Atau sama aja dengan yang biasa kita tahu UN itu A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini untuk bedanya ya. Bedanya itu U2 kurang U1, U3 dikurang U2 sampai dengan UN dikurangi dengan UN kurang 1. Itulah dia sebuah beda. Oke, biasanya disimbolkan adalah B ya. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B atau BN tambah A kurang B. Nah ya, UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu banyaknya suku. Nah, dua rumus ini sama ya. Mau dipakai yang manapun itu bebas, sama hasilnya. Ya, jadi rumus SN itu ada 2, setengah N kali A tambah UN atau SN sama dengan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, itulah dia SN. SN itu jumlah suku N pertama. Contoh. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan UN sama dengan 10 dan U8 sama dengan 19. Tentukan beda suku pertama dan suku ke-26. Nah, kita bisa lihat di sini
bedanya itu adalah U8 kita tahu adalah A tambah 7B sama dengan 19 ya. U5 itu A tambah 4B sama dengan 10. Kita kurangin. Kita kurangi dapatlah dia nanti B-nya sama dengan 3. Ini bisa dipahami ini? Untuk mencari bedanya bisa? Bisa, Pak. Oke, kita cari suku pertama. Suku pertama kita tahu kita bisa jabarkan U5 itu A tambah 4B ya. U5-nya tadi 10, berarti A tambah 4 kali 3 ya. B-nya tadi sudah dapat. Berarti 10 sama dengan A tambah 12 atau A-nya sama dengan 10 kurang 12 sama dengan negatif 2. Ini bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Dan yang terakhir adalah suku ke-26. Suku ke-26 artinya A tambah 25B. Ini kita tinggal masukin aja nilai A dan B-nya ya. A-nya min 2, B-nya 3. Jadi min 2 tambah 25 kali 3. Dapatlah nanti suku ke-26-nya berarti adalah 73. Begini cara mencari beda suku pertama dan suku ke-26. Bisa kira-kira dipahami ini? Bisa, Pak. Ya. Terakhir, nah ini adalah soal HOTS ya, nanti akan ada tes formatif seperti ini. Contohnya, perhatikan gini. Nah, makanya total jarak tempuhnya itu nanti 2 kali U1 tambah U2 tambah U10. Nah, berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10 itu kan sama dengan adalah rumus deret aritmatika gitu ya. Sn sama dengan setengah N kali A tambah UN. Jadi S10 berarti setengah kali berapa nih? Ini harusnya 10 ya. Setengah kali 10 ditambah 8 kali tambah U10 53. Ya, ini berarti 5 ya. Saya buat 5 dan juga 5. Ya, 5 kali berarti 61. 5 kali 61 berapa? 305 ya. Jadi nanti 2 kali S10 ya, 2 kali S10 berarti 2 kali 305. Berarti berapa itu? 610. Jadi total jarak tempuh peserta itu untuk menyelesaikan permainan ini adalah 610 meter ya, 610 meter. Nah, ini adalah penyelesaian daripada contoh seperti ini. Bisa kira-kira dipahami soal ini? Nanti akan ada tes formatif. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Tadi sudah kalian presentasikan, sudah mendapatkan konsep itu agar dipahami dan diingat betul-betul. Konsep yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika mempunyai selisih tetap antara dua suku ya, yang disebut adalah beda. Itu adalah beda dan juga barisan aritmatika. Jadi itu dua kesatuan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara barisan dengan beda. Terus juga sudah kita dapatkan rumus suku ke N tadi, A tambah N kurang 1 kali B atau Bn ditambah A kurang B, dan juga deret aritmatika ya. Nah, oke, nanti saya akan kasih kalian, atau sebenarnya sudah ada di Google Classroom tentang tes formatif, ada 4 soal ya, 4 soal cerita semua untuk kalian bisa kerjakan ya. Habis dari pelajaran ini langsung nanti kalian bisa isi untuk mengerjakan tes formatif barisan dan deretan. Oke, kita tutup kelas kita hari ini. Kita undang yang berdoa adalah Sarah Hutapea. Bersama-sama kita berdoa. Dalam pertanyaan di surga, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami hingga pada siang hari ini. Dan tadi kami sudah selesai belajar matematika minat. Kiranya apa yang kami pelajari ini kami dapat mengerti dan kami dapat ingat selalu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memimpin kami sepanjang sisa hari ini.
Berkati juga Pak Asep yang sudah mengajarkan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.